warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Frans, PM 2010 21103. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Berikut ini saya akan memaparkan materi tentang peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Yusrinur SHMU. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat baik di tingkat pusat maupun di daerah yang juga bersifat mengikat secara umum. Pengertian peraturan perundang-undangan terdapat beberapa unsur, yaitu: 1. Merupakan suatu keputusan atau peraturan yang tertulis. 2. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 3. Mengikat. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pembahasan ilmu perundang-undangan mencakup pembahasan tentang proses pembentukan atau pembentukan peraturan negara, dan sekaligus pembahasan tentang seluruh peraturan negara yang merupakan hasil peraturan negara di pusat maupun di daerah yang berupa: 1. Keputusan peraturan tertulis yang mempunyai bentuk atau format tertentu. 2. Dibentuk atau ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di pusat maupun di daerah. 3. Berisi peraturan pola tingkah laku yang bersifat mengatur. 4. Mengikat secara umum, tak bersifat individual. Pengertian ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum sipil law, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konsepsional, ilmu perundang-undangan menurut Burkhard Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. Lebih lanjut, Burkhard Krems membagi ilmu perundang-undangan dalam 3 wilayah, yaitu: 1. Proses perundang-undangan. Burkhard Krems mengatakan perundang-undangan mempunyai 2 pengertian. 1. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif. 2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, yaitu segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu: 1. Pengetahuan, hafalan, ingatan. 2. Pemahaman. Yang ketiga, pemaparan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, penilaian atau evaluasi. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang bersifat sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu evaluasi. Mengetahui teori perundang-undangan maksudnya adalah untuk mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Azas pembuatan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi yaitu kejelasan, kelembagaan, kesesuaian antar jenis, hierarki, materi muatan, dapat dijelaskan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Mungkin hanya itu materi tentang peraturan perundang-undangan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.